Salam dan bahagia. Saya Hafiuddin, guru biologi SMA Negeri 1 Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan berbagi praktik baik tentang upaya peningkatan semangat belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan model pembelajaran problem-based learning dengan Quizizz dan Padlet. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Lembak. Sekolah tempat saya bertugas menerapkan belajar 5 hari atau full day, dari pukul 7.30 sampai pukul 16. Setelah selesai isoma pukul 12.45 sampai pukul 16, proses pembelajaran sudah kurang kondusif karena murid-murid sudah lelah, malas, dan mengantuk. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mencoba melakukan inovasi dalam pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dan dipadukan dengan Quizizz dan Padlet. Ketika membahas materi difusi dan osmosis kelas 11 di jam ke-8, 9, dan 10 atau setelah isoma, saya mencoba memadukan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dengan Quizizz dan Padlet tersebut dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di bagian pendahuluan, setelah saya membuka pelajaran dengan salam, menanyakan kabar kepada murid, berdoa bersama, memeriksa kehadiran murid, memeriksa kebersihan kelas, persepsi, menyampaikan kesepakatan kelas yang saya tayangkan di layar, saya melakukan pretest atau tes awal dengan Quizizz yang dilakukan secara langsung atau live. Baik, sekarang keluarkan handphonenya, kita pretest dulu ya, dengan menggunakan Quizizz. Silakan keluarkan handphonenya, ini kodenya di depan 759205. Silakan masuk. Pada kegiatan inti, saya menayangkan video orientasi tentang pembuatan bubur kacang hijau. Di video tersebut, saya juga menyematkan teks untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Agar murid dengan gaya belajar cenderung auditori, cenderung visual, dan cenderung kinestetik dapat mengikuti dengan baik dan nyaman. Selain itu, orientasi masalah juga dibuat dalam bentuk tulisan yang saya kirim di grup kelas. Murid-murid menganalisis permasalahan yang ada di orientasi masalah dan menuliskannya di kertas atau di catatan di telepon genggamnya. Kalian akan melihat permasalahan di tahap orientasi permasalahan, bisa menonton video yang akan Bapak tayangkan nanti. Kemudian bisa juga melihat permasalahannya yang Bapak kirimkan di grup, bisa dilihat di sana. Ya, tergantung dari selera kamu, mau melihat video atau mau membaca teks ya. Nah, sekarang yang Bapak tayangkan ini adalah video orientasi masalah. Didikan air, masukkan kacang hijaunya. Di tahap mengorganisasikan murid untuk belajar, saya mengelompokkan murid menjadi 5 kelompok dengan anggota kelompok dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Pemetaan gaya belajar murid telah dilakukan ketika awal tahun pembelajaran. Guru memberikan LKPD kepada setiap kelompok dan sumber belajar berupa modul atau teks dan video melalui grup kelas. Selanjutnya, murid melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan menggunakan sumber belajar yang telah diberikan atau menggunakan sumber belajar lain seperti jurnal dan buku paket. Di tahap membimbing penyelidikan, saya sebagai guru melakukan bimbingan terhadap kelompok. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Hasil diskusi dituliskan di Padlet yang telah disiapkan oleh guru. Di Padlet, murid-murid atau kelompok dapat menuliskan teks, menyematkan dokumen, gambar, foto, audio, dan video, sehingga murid-murid dalam kelompok dapat menampilkan hasil diskusi sesuai dengan gaya belajarnya dan kebutuhan belajar murid-murid lain dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaannya ada di Padlet.
Kelompok 1 itu menjawab pertanyaan nomor 1 saja. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 4. Dan kelompok 5 menjawab pertanyaan nomor 5. Ya. Di tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, hasil diskusi yang telah dibuat di Padlet tersebut langsung ditayangkan di layar, dan ketika kelompok melakukan pemaparan, Padlet tersebut diperbesar agar terlihat jelas oleh kelompok lain. Selanjutnya dilakukan diskusi kelas. Di tahap menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah, kelompok bukan penyaji memberikan pertanyaan dan saran kepada kelompok penyaji. Kelompok penyaji merespon pertanyaan dan saran dari kelompok lain. Semua kelompok akan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Berdasarkan pengamatan saya, selama proses pembelajaran dengan menggunakan Quizzes dan Padlet ini, murid-murid sangat senang dan bersemangat. Kalau sebelumnya murid-murid ada yang mengambil posisi malas dengan menyandarkan wajah di meja, dengan memadukan model pembelajaran problem-based learning dengan Quizzes dan Padlet dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tidak ada murid-murid yang melakukan hal tersebut. Pembelajaran yang dapat dipetik dari praktik baik yang saya lakukan adalah guru harus kreatif untuk menumbuhkan semangat murid, apalagi ketika jam rawan, lelah, malas, dan mengantuk. Guru harus mencoba hal-hal baru dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dirinya, murid-murid, dan sekolah. Baik, sekarang kita post test. Keluarkan handphonenya, kodenya 757319, silakan masuk. Padlet sangat baik digunakan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, karena selain dapat menuliskan hasil diskusi kelompok, murid-murid juga dapat menyematkan file seperti gambar, video, link, mengambil foto langsung dari kamera, rekaman video yang langsung direkam melalui Padlet, rekaman audio yang juga langsung direkam di Padlet, dan tool draw untuk menggambar di Padlet. Padlet dapat membuat presentasi menjadi lebih mudah, praktis, menarik, dan lengkap. Dengan model problem-based learning atau PBL, murid-murid dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Quizzes dapat membuat pembelajaran menjadi seru dan akan lebih seru jika disiarkan secara langsung atau live. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dipadukan dengan Padlet dan Quizzes ini, murid-murid belum dapat memanfaatkan Padlet secara maksimal, seperti menambahkan video, audio, dan gambar, karena murid-murid baru mengenal Padlet ini. Oleh karena itu, penggunaan Padlet ini harus sering dilakukan dalam pembelajaran. Demikian praktik baik saya tentang upaya peningkatan semangat belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan model pembelajaran problem-based learning dengan Quizzes dan Padlet. Saya Happy Udin, salam dan bahagia.